Keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan, selalu maju dan jangan pernah berhenti apapun keberadaan dan situasi-situasi di sekitar kita semuanya. Entah itu baik, entah buruk, apapun juga, selalu kita maju. Hari ini pembacaan firman Tuhan kita terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-5. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Hari ini kita akan berbicara tentang bergantung kepada Tuhan. Kalau kita melihat sejarah kehidupan Raja Daud, maka kita melihat lebih banyak masalah-masalah yang dia hadapi. Daud mengungkapkan tentang pergumulan-pergumulan dia, bukan berarti dia curhat tanpa ada tujuan-tujuan. Daud menyadari bahwa dia juga adalah manusia, sekalipun dia adalah orang yang hebat, memiliki kekuatan daya tempur hebat, tetapi dia sama dengan kita. Dia menghadapi masalah-masalah. Ada waktu di mana dia merasa takut, ada waktu di mana dia merasakan gentar, tetapi di saat-saat dia menghadapi masalah-masalah dalam ketakutan, dalam kegentaran dia selalu menempatkan Tuhan menjadi satu hal yang sangat penting di dalam hidup dia. Dan ketika kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-5, kita mendapatkan bahwa ketika Daud dia menghadapi pergumulan dan masalah-masalah yang berat, dia menempatkan Tuhan itu menjadi tempat satu-satunya bergantung di dalam diri kita. Bagaimana dengan kita waktu kita menghadapi bahaya? Apakah Tuhan memang merupakan tempat absolut bagi kita untuk bergantung? Atau kita seringkali menempatkan yang bukan tentang Tuhan itu menjadi tempat bergantung? Jangan heran kalau kita tidak menempatkan Tuhan menjadi satu pribadi tempat bergantung kita secara mutlak, kita menghadapi banyak kekecewaan. Mari hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Daud bagaimana orang itu perlu bergantung kepada Tuhan. Dan ketika kita bergantung kepada Tuhan, itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Pertanyaannya, mengapa kita perlu bergantung kepada Tuhan? Mari kita belajar dari Daud. Mengapa Daud dia perlu bergantung kepada Tuhan dalam segala kehidupan dia. Entah dia senang, entah dia tidak senang, entah dia berada dalam situasi aman, atau dia tidak berada dalam situasi aman atau berada dalam bahaya. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, mengapa kita perlu bergantung kepada Tuhan? Karena itu merupakan ketika kita bergantung kepada Tuhan, kita sedang beraliansi kepada satu pribadi yang sangat tepat. Sejarah kerajaan-kerajaan yang terjadi di Alkitab, sejarah pekerjaan Tuhan di dalam Alkitab juga menceritakan bahwa peperangan itu selalu memberikan kepada kita semuanya sebuah cerita tentang bagaimana orang selalu ingin beraliansi dengan tentara atau dewan kerajaan-kerajaan besar atau kerajaan-kerajaan yang kuat pada waktu itu. Semakin dia beraliansi dengan negara yang sangat kuat atau kemudian kekaisaran yang sangat kuat atau kekuatan yang sangat kuat, semakin besar potensi dia untuk terlindungi, semakin besar dia berada dalam kondisi selamat. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Daud tahu ketika dia berada dalam situasi-situasi yang sulit, dia lebih memilih beraliansi kepada Tuhan. Karena itu merupakan satu aliansi yang tepat dan tidak dapat digoncangkan dan tidak dapat ditaklukkan atau dikalahkan. Makanya dia berkata, aku lebih baik menyembunyikan diriku dalam persembunyian kemahnya. Itu merupakan satu bentuk aliansi Daud kepada Tuhan. Ketika Daud beraliansi kepada Tuhan, maka itu merupakan satu langkah absolut yang paling tepat di dalam hidup dia. Dan lihat bagaimana Daud ketika dia beraliansi dengan Tuhan, dia mendapatkan dukungan, dia mendapatkan backup luar biasa dari Tuhan yang tidak pernah dapat dikalahkan. Tuhan yang begitu hebat, Tuhan yang begitu perkasa, Tuhan yang begitu hebat luar biasa. Yerusalem pernah dikepung oleh beberapa musuh. Sepanjang raja-raja mereka beraliansi kepada Tuhan, maka raja-raja itu akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Tetapi ketika mereka tidak cenderung untuk beraliansi kepada Tuhan, justru mereka menghasilkan kehancuran yang luar biasa dalam hidup dia. Mari Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita berada dalam situasi-situasi sulit apapun juga, beraliansilah dengan Tuhan. Beraliansilah dengan Tuhan Allah kita semuanya. Maka kita akan melihat pertolongan dia. Maka kita akan melihat kedahsyatan dia. Maka kita akan melihat hal-hal yang perkasa dari Tuhan Allah kita. Maka kita akan melihat perlindungan dia. Maka kita akan melihat rasa aman di dalam Kristus Tuhan Allah kita. Jadi ketika orang bergantung kepada Tuhan, orang itu sedang memilih beraliansi dengan tepat dan tidak pernah dapat dikalahkan oleh apapun juga. Sebab dia punya Tuhan yang perkasa yang luar biasa.
Pilihlah untuk kita beraliansi kepada Tuhan dan jangan kita beraliansi kepada siapapun juga. Seperti Daud yang memilih aliansi kepada Tuhan daripada kepada orang-orang, maka dia menjadi orang yang luar biasa kuat. Sebab dia di-backup oleh kekuatan yang besar, dia di-backup oleh kerajaan yang tidak dapat digoncangkan, dia di-backup oleh kekuatan yang super adikodrati yang luar biasa hebatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus bergantung kepada Tuhan seperti Daud bergantung kepada Tuhan? Yang kedua, ketika kita bergantung kepada Tuhan, kita sedang memilih satu pribadi yang tidak dapat ditaklukkan atau dikalahkan. Semua kerajaan-kerajaan hebat di dalam dunia ini itu mengalami fasa pasang surut, mengalami kejayaan-kejayaan, tetapi juga dia mengalami bagaimana dia menjadi kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan. Bapak Ibu lihat Mesir, betapa hebatnya dia, tetapi akhirnya dia bisa ditaklukkan juga oleh Syria atau Asyur. Bapak Ibu bisa lihat Babilonia, Bapak Ibu bisa lihat sejarah Asyur, semua kerajaan-kerajaan yang hebat luar biasa itu, tetapi pada akhirnya mereka bisa dapat ditaklukkan. Alexander Agung, sang kaisar dari Yunani, bagaimana dia hebatnya luar biasa, tapi dia dapat ditaklukkan juga, akhirnya dapat dikalahkan. Julius Kaisar yang meneruskan jenderal yang luar biasa dari Alexander Agung, dia juga dapat ditaklukkan. Stalin, Hitler, dan semua orang-orang hebat di dalam dunia ini, pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, apapun juga yang ada di dalam dunia ini, mereka dapat ditaklukkan, dapat dikalahkan. Hitler yang membidani perang dunia kedua, tapi dia dapat ditaklukkan, dikalahkan akhirnya. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan, karena kita sedang berada di dalam perlindungan satu pribadi yang tidak dapat ditaklukkan atau dikalahkan. Tuhan itu adalah sang pemilik kuasa tunggal. Tuhan itu adalah pribadi yang memiliki kemahakuasaan luar biasa. Tuhan itu tidak pernah kalah dan tidak dapat dikalahkan oleh apapun juga. Selemah apapun juga diri kita, tapi kalau kita bersuaka kepada Tuhan Allah kita yang hebat, maka Tuhan Allah dalam keperkasaannya yang penuh dengan kekuatan yang tidak dapat ditaklukkan, dikalahkan itu akan membackup kita semuanya dan kita pasti menang bersama-sama dengan Tuhan tempat kita bergantung. Dalam hukum air, semua benda yang memiliki berat benis di bawah air pasti mengapung. Kalau berat jenis lawan kita lebih besar dibandingkan berat jenis kita, maka kita juga dapat ditaklukkan. Bapak Ibu, mari kita beraliansi atau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang tidak dapat ditaklukkan, karena itu artinya kita sedang menempatkan berat jenis Allah kita yang besar itu di dalam hidup kita, lebih kuat, lebih perkasa dibandingkan masalah pergumulan atau tekanan atau situasi-situasi apapun juga yang buruk dalam hidup kita semuanya. Jadi, mengapa Daud menjadi satu pelajaran yang sangat penting untuk kita bergantung kepada Tuhan? Karena dari situ kita bisa belajar bahwa kita memiliki satu pribadi yang tidak dapat ditaklukkan atau dikalahkan. Yang ketiga, mengapa kita perlu bergantung kepada Tuhan? Karena kita punya Allah yang tidak pernah dapat menolak kita semuanya. Dia adalah Allah yang tidak pernah membuang kita. Dia adalah Allah yang selalu menerima kita dan mengangkat kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Daud berkata ketika dia bersembunyi terus-menerus dalam masalah-masalah dia kepada Tuhan, di sana dia menemukan bahwa Tuhan itu tidak pernah sedikit pun menolak dia. Tuhan tidak sedikit pun kemudian membuang dia atau kemudian membiarkan dia cuek dan kemudian tidak memperhatikan. Justru ketika Daud dia datang kepada Tuhan di tengah-tengah masalah dan dia bergantung mutlak kepada Tuhan, dia menerima penerimaan yang datang dari Tuhan dengan tulus. Tuhan itu membuka dirinya, Tuhan senang dia benar-benar menerima ketika kita datang dan bersandar kepada dia. Kalau kita datang dan bergantung kepada seseorang, maka seseorang itu bisa memiliki batas waktu dan limit. Ketika kita menerima atau kita berkata kepada seseorang, aku menerima engkau dan aku menerima engkau sepenuhnya supaya engkau bergantung kepadaku, itu artinya bahwa kita semuanya pasti harus mau dengan rela hati untuk direpotkan. Tapi seberapa lama kita mau direpotkan oleh masalah orang lain? Seberapa lama kita mau kemudian dibebani oleh pergumulan orang lain? Berapa kali kita kemudian mau dibebani orang lain? Kita punya batas ketika orang itu mau bergantung di dalam hidup kita. Ketika orang lain itu kemudian betul-betul mau
menyerahkan dan memasrahkan hidupnya kepada kita, kita pasti akan berpikir karena itu akan menjadi beban di dalam hidup kita semuanya. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, itu artinya kita merepotkan Tuhan. Itu artinya kita menyibukkan Tuhan. Itu artinya bahwa kita membebani Tuhan dengan pergumulan kita. Tapi Tuhan tidak pernah sedikit pun menolak kita. Tuhan tidak pernah membuang. Tuhan tidak berkata, sampai di sini batas penerimaanku kepadaku. Tuhan tidak pernah berkata itu. Seberapa kita memberatkan dia, berkali-kali pun Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan tidak pernah menutup pintunya bagi kita semuanya untuk kita datang dan merepotkan dia. Itulah Allah kita. Dia tidak pernah mau direpotkan dalam hidup, dalam kehidupan kita ketika kita datang kepada Tuhan. Tuhan sama sekali menjadi pribadi yang sangat senang direpotkan oleh kita. Tuhan menjadi pribadi yang sangat senang sekali kalau kemudian kita mentuhankan dia. Setiap kali kita menghadapi masalah, kita harus lari kepada dia. Kita harus bergantung kepada dia. Dan Tuhan senang karena dia ditempatkan sebagai Tuhan. Apa jadinya misalnya Bapak Ibu punya anak, ketika anaknya Bapak Ibu punya masalah, dia datang kepada tetangga. Dan dia selalu minta masalah-masalah. Ketika dia punya masalah, selalu datang kepada tetangga. Datang kepada A. Tapi tidak datang kepada Bapak atau Ibu semuanya. Pasti Bapak Ibu juga merasa sedih. Bapak Ibu merasa kecewa. Bapak Ibu merasa kemudian seperti tidak diorangtuakan. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan dan bergantung sepenuhnya, itu kita telah menempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Artinya, ketika kita menempatkan Tuhan sebagai Tuhan, tempat bergantung mutlak kepada kita semuanya, kita telah menempatkan porsi yang benar secara proporsional tentang Allah kita sebagai sandaran satu-satunya. Dan ingat, ketika Allah menerima kita menjadi tempat bergantung kita, maka dia siap direpotkan. Dan dia tidak berkata menolak kita, dan dia tidak pernah berkata berhenti, atau dia berkata stop, engkau merepotkan aku. Allah senang direpotkan. Bahkan ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah merepotkan dirinya dan mau direpotkan oleh kita. Sampai bagaimana dia merancangkan rencana keselamatan, sampai pada akhirnya Allah menurunkan putranya, Yesus Kristus, untuk merepotkan dan direpotkan oleh kita semuanya menjadi tempat bergantung kepada Allah dalam dosa-dosa kita. Allah mau direpotkan dan tidak mau menolak kita semuanya. Dia mati di atas kayu salib dan akhirnya dia menyelamatkan kita. Ingat, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, seberapa sulitnya hidup kita, seberapa besar tekanan berat dalam hidup kita semuanya, jangan datang kepada manusia. Ingat, jangan datang kepada manusia. Justru kau akan dihina, kau akan diinjak-injak, kau akan dipermalukan. Datang kepada Tuhan, tempat bergantung. Dia tidak akan mempermalukan engkau. Dia tidak akan menolak engkau. Justru dia akan mengangkat engkau di atas gunung batu yang luar biasa. Itu yang dialami oleh Daud. Mari jadi orang-orang yang selalu bergantung kepada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita semuanya lagi. COVID-19 ini tidak akan terhenti sampai tahun 2020, bahkan mungkin 2021. Ada yang mengatakan bahwa ini mungkin 2 tahun singkatnya, cepatnya kalau virus itu ditemukan. Bahkan kalau virus ini belum ditemukan antivirusnya, maka bisa berlangsung lama, bahkan bisa 5 tahun. Mari kita bergantung kepada Tuhan di tengah segala ketidakpastian hidup kita semuanya. Tuhan yang akan membawa kita semuanya di kemahnya. Ada perlindungan. Tuhan yang akan membawa kita bersama-sama dengan Dia, yang kemudian membuat kita memiliki kekuatan yang luar biasa karena kita disertai oleh pribadi yang tidak kalah. Bukan hanya itu, Dia yang menggendong kita, mengangkat kita di atas gunung batu yang tidak menolak kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan lagi kepada kami untuk kami bergantung kepada Tuhan. Kami akan menutup setiap pintu-pintu yang membuat kami tidak melihat Engkau, tidak bergantung kepada Tuhan. Kami hanya membuka satu pintu untuk Tuhan saja. Terima kasih. Kami terus mendukung doa untuk jemaat-jemaat kami memiliki pergumulan di usaha mereka, di bisnis mereka. Juga sponsor-sponsor kami, mitra-mitra kami yang terus-menerus mendukung kami dan mendukung banyak gereja. Tetapi hari-hari ini usaha dan bisnis mereka seperti menghadapi masalah imbas dari COVID-19. Tidak ada produktivitas di sana. Tidak ada Tuhan bahan baku. Bahkan mungkin keuangan mereka yang makin hari makin berkurang. Karena mereka juga harus membayar pajak. Karena mereka juga harus membayar bunga bank.
mereka harus membayar karyawan mereka. Tuhan, dalam situasi seperti itu, kami berdoa Tuhan menjamah mereka, hati dan pikiran roh mereka, dan jiwa mereka, mental mereka. Beri ketenangan, beri kekuatan penghiburan, supaya melihat masalah itu mereka melihat dalam kacamata Tuhan, sehingga mereka bersyukur, bersukacita, mereka tetap tenang, mereka tetap teguh, dan mereka tidak menjadi terprovokasi atau menjadi stres, depresi oleh masalah ini. Tuhan berikan hikmat pada mereka untuk mereka mengurai masalah-masalah ini. Tuhan berkati juga saudara-saudara kami yang ter-PHK, mereka tidak memiliki pekerjaan, jamah dan berikan dukungan kekuatan supaya daya juang mereka tetap utuh dan tetap kuat dan mereka berani mencoba lagi Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi dan jagai mereka semua dan seluruh anak dan istri mereka, Tuhan jagai mereka. Tuhan memberkati juga Tuhan para dokter yang menangani, suster dan menangani COVID-19. Tuhan lindungi, jagai mereka yang terhimbas dan terkena COVID-19 atau sakit apapun juga. Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan. Berkati para pakar virus supaya mereka semuanya menemukan antivirus COVID-19. Satukan seluruh pakar-pakar virus yang ada di dunia ini supaya mereka bisa bermitra dan bekerja sama dan satu tujuan untuk menemukan antivirus COVID-19 ini. Kami terus juga menyerahkan negara dan bangsa kami ini di wilayah berkat-Mu, di wilayah perlindungan-Mu, di wilayah penyertaan-Mu, di wilayah naungan atmosfer tentang kehadiran Tuhan, sehingga bangsa kami bisa menyembah Engkau, bangsa kami bisa memuji Engkau, percaya kepada Tuhan. Berkati Presiden kami Jokowi, berikan takut akan Tuhan supaya dia mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kebenaran Engkau. Bimbing dia dengan hikmat itu untuk dia mengambil keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan Tuhan yang inginkan, supaya akhirnya krisis dari kesehatan dan krisis ekonomi bisa terurai dan bangsa kami menjadi bangsa yang keluar dari himpitan ekonomi dan krisis kesehatan ini, sehingga bangsa kami dibangkitkan dan dipulihkan. Berkati jajaran kementerian, berkati aparatur negara dari pusat sampai daerah. Tuhan Engkau memberkati juga Tuhan untuk elemen-elemen yang menjaga NKRI ini, baik itu angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, juga kepolisian. Engkau memberkati mereka semuanya. Terus kami bawa kota kami Cipanas, Engkau memberkati bupati, camat, Engkau lurah, kepala desa, dan juga Tuhan RW RT. Engkau memberkati mereka semuanya. Kami menyerahkan usaha-usaha yang ada di dalam kota kami Tuhan, baik itu niaga, baik itu Tuhan perhotelan, baik itu agrowisata, baik itu pertanian, perikanan, baik itu juga Tuhan peternakan, semua jenis usaha apapun juga Tuhan Engkau campur tangan, Engkau memberkati. Tuhan memberkati juga Tuhan untuk pergumulan gereja kami. Tuhan, kami belum memiliki gedung, kami belum memiliki tanah. Kami tahu Tuhan dalam situasi seperti ini, ketika kami memiliki gedung atau memiliki tanah, itu sepertinya orang akan menganggap segala sesuatu seperti tidak terlalu penting. Tapi kami perlu memikirkan Tuhan untuk kami bisa memiliki gedung, di sana kami bisa memuridkan, di sana kami bisa melatih di marketplace supaya jemaat kami kemudian bisa bangkit dan membangun sektor ekonominya karena ada pelatihan-pelatihan ketika kami memiliki gedung. Terima kasih, kami percaya Engkau adalah supplier bagi gereja kami dalam segala kebutuhan-kebutuhan kami. Terima kasih. Akhirnya kiranya berkat rohani, berkat jasmani menyertai seluruh keluarga kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.